Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Aksan di Kreativa Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang bongkar pasang pada efek zoom G5N. Kenapa pada saat ini saya membuat video tutorial tentang bongkar pasang pada efek zoom G5N ini? Karena pada efek ini ada beberapa poin-poin yang tersembunyi yang mana kita mungkin akan ragu atau takut atau khawatir atau canggung dalam membongkar efek ini karena ada poin-poin atau titik-titik yang tersembunyi gitu, sehingga Anda akan ada rasa canggung gitulah untuk membongkarnya. Takutnya apa? Takutnya nanti eh, makin parah atau makin rusak hanya bongkar saja menyebabkan masalah baru gitu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara bongkar pasangnya, tetapi dalam pembahasan kali ini akan saya batasi sebatas membongkar saja gitu ya. Dan tidak mulai dari awal, tetapi saya ambil yang paling krusial saja gitu, biar tidak memakan durasi video yang panjang. Jadi biar lebih singkat, makanya saya tidak awali dari yang paling awal gitu ya. Jadi sudah ada beberapa langkah yang saya lewati, dan mungkin langkah tadi itu teman-teman sudah tahu karena bagian itu adalah bagian yang sangat mudah gitu ya. Seperti biasa, Kreativa Channel bekerja sama dengan toko online. Nama tokonya adalah Saya Musik yang ada di Shopee, Tokopedia maupun di Bukalapak. Nama tokonya adalah Saya Musik. Di Saya Musik menyediakan eh, berbagai macam spare part elektronik yang ada hubungannya dengan alat musik gitu ya. Meskipun dirasa kurang lengkap, paling tidak Anda bisa terbantu. Kemungkinan jika Anda ada satu dua spare part yang Anda inginkan, mungkin di situ di Saya Musik Anda bisa mendapatkannya gitu. Langsung saja pada substansi videonya. Ini sudah saya bongkar ya, bagian bawahnya. Kalau membongkar bagian bawah sih saya yakin semuanya sudah tahu gitu ya. Jadi yang penting disediakan beberapa alat ya. Ada obeng plus seperti ini, ada obeng plus, ada obeng main kecil, dan mungkin kalau punya obeng main kecil yang bengkok, nah seperti ini juga bisa bisa digunakan. Atau alternatifnya, kalau memang tidak punya obeng main gini, sebaiknya Anda menggunakan eh, tang cucot yang kecil gitu ya, tang cucot yang kecil. Ini paling paling berjasa ini dalam hal pembongkaran ini ya, karena ini akan mempermudah Anda dalam membongkar total atau membongkar pasang efek zoom G5N ini. Setelah itu Anda harus menyiapkan tang kombinasi seperti ini, atau ya paling tidak memiliki tang seperti inilah. Ini tang umum ya, yang sering digunakan di rumah tangga itu biasanya memiliki tang-tang seperti ini gitu. Oke, setelah Anda buka, tutup casingnya. Nah, tutup casingnya seperti ini. Setelah Anda buka ya, tutup casingnya. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya adalah membuka bagian samping. Ini bagian samping ya, bagian samping dari efek ini. Nah, ini bagian sampingnya ya. Ini kita buka. Penguncinya ada di baut sebelah sini ya. Ini ada skrup ya, sebelah sini. Setelah itu Anda bisa melepasnya, Anda menariknya gitu, menariknya keluar gitu, agar bisa lebih enak dan lebih bebas dalam mengeksekusi pembongkaran efek ini gitu. Langkah selanjutnya, jika Anda ingin membongkar total,
sebaiknya Anda bongkar yang bagian mudah dulu, yaitu bagian ini ada buat panel untuk apa itu, untuk output ya, ini. Terus ada bagian panel ini juga, bagian bagian DC sama kontrol inputnya. Anda bisa mengambilnya dulu, bagian ini sama bagian ini bagian input output ya, bagian panel atau modul input output. Sedangkan ini adalah bagian modul CPU yang terdapat berbagai aneka macam input output juga, USB, terus ada input DC, terus ada control in juga, terus ada switch atau saklar on off. Itu yang penting Anda hati-hati aja, sabar gitu, jangan tergesa-gesa atau jangan gerusa-gerusu. Yang penting sabar, teliti gitu ya, biar tidak menambah kendala lagi gitu. Anda bisa membuat, kalau Anda takut ya kan, takut dalam membongkarnya, Anda bisa menandai dulu seperti ini. Terserah metode Anda untuk menandainya, yang penting bisa lebih memudahkan Anda dan mengingat bagian-bagiannya gitu. Untuk membongkar bagian modul input output ini sama modul CPU ini, Anda cukup melepas bagian-bagian ini ya. Di sini ada apa itu, skrup, nah, ada skrup, terus ada mur ini yang dapat input output ini dilepas semua saja gitu. Setelah itu Anda bisa melepas bagian konektor ini. Hati-hati aja karena ini sifatnya fleksibel kabel, jangan sampai biru-birunya ini itu terlepas gitu. Ini ada apa ya, penambah kaku atau pengaman ya, untuk masuk ke dalam soket ini atau konektor ini. Ini jangan sampai lepas yang warna biru ini. Jadi diangkat pelan-pelan saja gitu dan hati-hati gitu. Demikian juga bagian konektor ini juga hati-hati juga itu ya. Terus untuk sistem grounding ini itu kan nancap di sini ya kan. Jika kita sudah melepas bagian ini, otomatis grounding ini juga akan terlepas itu. Terus Pak Aksan, bagaimana jika kita akan mengambil mainboard ini ya? Nah, di sini ada mainboard juga, terus di sini, terus di bawah ini juga ada mainboard juga. Itu coba saya ambil ya yang sebelah sini, biar kelihatan kalau ada mainboardnya. Gitu. Untuk mur sama skrupnya atau bautnya dikumpulkan, jangan sampai hilang, ataupun ringnya ya dikumpulkan, karena ini terdapat banyak ring, mur sama skrup atau baut gitu ya. Seperti ini. Setelah kita ambil bagian panel input outputnya ini, maka akan terdapat mainboard di bawahnya. Ini mainboard potensio ya, mainboard 2 potensio. Di sini juga ada mainboard potensio juga gitu. Untuk cara mengangkat ini, untuk mengangkat ini itu memang ada beberapa titik yang perlu diketahui. Nah, yaitu satu ini harus terlepas. Skrup ini harus terlepas ya, yang warna hitam ini. Nah, kedua ini harus terlepas, dan ini juga harus dilepas dulu itu ya, ini harus dilepas dulu. Setelah itu ada 3 skrup
ini sama di bawah ini ada satu, itu dibiarkan saja. Biar apa? Biar pengaman atau holder LCD tadi itu tidak terlepas dari mainboardnya, biar aman gitu, biar LCD-nya tetap pada posisinya gitu. Soalnya LCD ini sangat mahal harganya dan jarang kita temui di toko elektronik gitu, karena hampir seluruh spare part efek itu tidak tersedia bebas di toko elektronik terdekat gitu ya. Setelah itu kunci yang paling utama adalah ini. Nah, ini ada skrupnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini juga harus dilepas. Itu melepasnya hati-hati aja, tidak perlu ditekan tetapi diputar saja. Terus untuk mengetahui skrup ini, nah ini sudah saya bongkar yang ketiga. Nah, ketiga panel ini sudah saya bongkar, tinggal satu. Bagaimana caranya? Nah, yang penting Anda memiliki obeng yang kecil gitu aja. Obeng main yang kecil, kita congkel, hati-hati aja gitu. Nah, seperti ini, hati-hati aja. Nah, ini ada lemnya. Nah, ada lemnya, jadi perlu kehati-hatian gitu ya. Ini ada lemnya bagian pinggir sini itu. Nah, setelah kita bongkar, ini ada skrupnya. Ini sudah saya ambil skrupnya ya biar cepet. Ini sudah ada skrupnya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Terus yang paling krusial itu adalah mengambil mur yang ada di masing-masing potensio ini. Nah, ini ada 4 kali 4, ada 16 mur yang kita harus kita bongkar. Kita lepas ya, menggunakan tang yang sangat lincip seperti ini ya. Saya sarankan yang paling kecil. Saya punya tang yang satu lagi yang lancip, cuma tidak muat untuk masuk ke sini gitu. Saya ambilkan ya. Nah, ini tang ini terlalu besar untuk masuk ke dalam posisi mur potensio. Beda kan? Nah, ini lebih kecil gitu. Ya, saya sarankan menggunakan yang kecil seperti ini. Itu. Setelah kita ambil semua murnya sama ringnya ya kan, ini sudah terlepas semua. Terus ini ya, potensio ini tune sama output booster ya kan, itu sebisa mungkin dilepas juga karena dia terintegrasi dengan panel rangkaian ini itu ya. Ini sama ini itu. Dan juga ini juga perlu diambil jika Anda tidak berani untuk melepas konektornya, mendingan Anda ambil juga ini. Jadi 1 2 3 4 ini diambil murnya, dilepas potensionya gitu ya. Murnya dilepas dari potensionya gitu. Saya balik lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi pengikatnya yang paling utama itu pengikat PCB ataupun modul itu ternyata pengikat utamanya itu pada mur potensio itu. Pengikat utamanya pada mur potensio. Jadi jika mur potensio sudah Anda ambil semua, maka akan mudah untuk dilepas gitu. Seperti ini juga fleksibel. Kalau Anda takut untuk mengambilnya karena ini sempit sekali, mau nggak mau harus kita lepas dulu murnya dari potensionya, termasuk ini juga gitu. Termasuk ini juga switch ini, switch EXP ini, switch expression ini perlu diambil. Ada skrupnya berjumlah 2 gitu ya. Nah, ini. Nah, setelah itu, setelah diambil semua murnya, baru kita angkat keluar itu. Jadi memang agak rumit membongkarnya, tetapi dengan video ini saya harapkan teman-teman bisa lebih mudah untuk membongkar pasangnya. Untuk memasangnya saya kira
lebih mudah karena sudah tahu alur membongkarnya gitu. Jadi yang penting hati-hati, terus sabar, diingat, yang teliti gitu, jangan sampai ada kekeliruan gitu. Nah, ini juga saya ambil ya, saya ambil dalam rangka untuk mengangkat modul ini gitu. Nah, yang penting hati-hati saja itu. Oke. Nah, seperti ini mungkin bisa dipahami ya. Di bawah LCD ini juga masih terdapat beberapa IC driver untuk LCD. Jadi saya tidak bisa menerangkan lebih lanjut ya. Yang penting Anda bisa melepasnya dan memasangnya lagi, membongkarnya dan memasangnya lagi gitu. Yang penting hati-hati gitu. Oke, bagi teman-teman yang ingin membersihkan bagian dalam dari Zoom G5N ini, atau ingin melakukan servis ringan, penggantian switch misalkan, nah, switchnya Anda bisa dapatkan di Saya Musik, toko online yang ada di Shopee, Tokopedia, dan di Bukalapak. Nama tokonya adalah Saya Musik. Di Saya Musik menyediakan switch originalnya, original dari Zoom gitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk berkunjung ke toko online Saya Musik yang ada di Tokopedia, Bukalapak maupun di Shopee. Nanti akan saya kasih link deskripsinya. Saya taruh di deskripsi di bawah video ini. Jadi jangan hanya melihat videonya, tapi sekali-kali Anda membaca deskripsinya gitu. Mungkin selain switch juga akan tersedia beberapa spare part yang Anda butuhkan, dan akan membuat Anda lebih mudah dalam mencari spare partnya gitu ya. Oke, demikian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi kita semua. Salam dari Kreativa Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.